Halo semua, selamat siang. Nama saya Dr. Yasmon. Saya adalah dokter bedah vaskuler di Rumah Sakit Mandaya Royal Puli Hospital. Spider vein, jadi atau vena yang berbentuk seperti laba-laba ya. Jadi itu adalah pelebaran pembuluh darah vena yang terjadi di bawah kulit. Kita bisa lakukan tindakan suntik dengan skleroterapi. Jadi di situ pembuluh darah seperti kaki laba-laba ya, karena dia ada bintik-bintik panjang gitu. Nah itu kita suntikkan zat sklerosan untuk menghilangkan pembuluh darah itu. Jadi akan tersamarkan seperti itu. Spider vein ini bisa merupakan salah satu tanda atau gejala untuk penyakit yang lebih berbahaya. Jadi sebaiknya kita harus mengetahui apa penyebab dari spider vein ini sendiri. Spider vein ini yang paling sering itu karena obat-obat kortikosteroid. Penyebab lain misalnya kelainan hati, dan yang paling sering itu adalah penyakit varises gitu. Nah, penyakit varises ini salah satu tahap awalnya itu adalah spider vein ini, atau bahasa medisnya disebut telangiectasia. Spider vein atau telangiectasia itu adalah stadium 1, di mana varises itu terdiri dari 6 stadium. Apabila dia dibiarkan, dia akan berlanjut ke stadium 2, stadium 3, nanti akan bisa menjadi bengkak kakinya dan akan bisa menjadi terdapat luka atau ulkus gitu. Halo semua, selamat siang. Nama saya Dr. Yasmon. Saya adalah dokter bedah vaskuler di Rumah Sakit Mandaya Royal Puli Hospital. Oke, spider vein, jadi atau vena yang berbentuk seperti laba-laba ya. Jadi itu adalah pelebaran pembuluh darah vena yang terjadi di bawah kulit gitu. Dan itu adalah suatu respon tubuh, itu bisa berupa penyakit ataupun respon terhadap suatu obat atau mungkin hanya sesuatu yang sederhana gitu. Nah, spider vein ini bisa merupakan salah satu tanda atau gejala untuk penyakit yang lebih berbahaya. Jadi sebaiknya kita harus mengetahui apa penyebab dari spider vein ini. Jadi kalau umumnya spider vein ini yang paling sering itu karena obat kortikosteroid gitu. Jadi obat-obat yang dikonsumsi secara berlebihan sehingga akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Ada juga penyebab lain misalnya kelainan hati, dan yang paling sering itu adalah penyakit varises gitu. Nah, penyakit varises ini salah satu tahap awalnya itu adalah spider vein ini, atau bahasa medisnya disebut telangiectasia. Ya, apabila dia ada spider vein, gejalanya pasti terlihat adalah dia pelebaran pembuluh darah gitu, yang besarnya kira-kira 1-2 mm. Nah, apabila ini adalah suatu rangkaian dari penyakit varises, nah ini bisa diikuti oleh gejala-gejala yang lain. Misalnya terlihat pembuluh darah vena yang lebih besar, berukuran 3-5 mm, yang berkelok-kelok, kemudian kaki terasa pegal. Itu terjadi apabila penyebabnya adalah varises. Seperti yang saya bilang di awal, penyebab dari spider vein atau telangiectasia ini bermacam-macam. Jadi harus dicari penyebab awalnya. Ya, untuk penyembuhannya kita bisa lakukan tindakan suntik dengan skleroterapi gitu. Jadi kita bisa lakukan injeksi atau penyuntikan zat sklerosan atau sclerosing agent. Dia itu akan membuat pembuluh darah itu mengecil atau mati gitu. Nah, akhirnya dari luar itu tidak akan terlihat lagi. Jadi di situ pembuluh darah yang tadi seperti kaki laba-laba ya, karena dia ada bintik-bintik panjang gitu. Nah, itu kita suntikkan zat sklerosan untuk menghilangkan pembuluh darah itu. Jadi akan tersamarkan seperti itu. Nah, setelah kita suntikkan injeksi sklerosan atau skleroterapi tadi, nah itu kita hanya mengobati secara kosmetik gitu. Yang tadi saya bilang, tanpa membantu aliran vena dari kaki ke jantung. Nah, dengan diberikannya tambahan terapi kompresi, itu akan mengurangi kekambuhan dari spider vein atau telangiectasia ini sendiri. Pada penyakit yang lebih parah, kita itu harus melakukan diagnosis lebih lanjut gitu. Misalnya pada varises kita harus melakukan USG Doppler atau dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Ya, apakah memang terdapat kelainan di pembuluh darah vena di tungkai atau tidak, yang menyebabkan spider vein ini bisa lebih berbahaya atau lebih meningkatkan morbiditas untuk penyakit yang lainnya. Kalau dibiarkan, dia akan mengganggu karena dia ada yang mendasari gitu penyebabnya. Apabila kita tidak mengetahui penyebabnya,
dan kemudian nanti akan berkembang menjadi penyakit yang lain, itu akan lebih berbahaya. Pada salah satu contohnya adalah yang paling mudah adalah di varises. Spider vein atau telangiectasia itu adalah stadium 1, di mana varises itu terdiri dari 6 stadium. Apabila dia dibiarkan, dia akan berlanjut ke stadium 2, stadium 3, nanti akan bisa menjadi bengkak kakinya dan akan bisa menjadi terdapat luka atau ulkus gitu. Apabila rekan-rekan atau teman-teman mempunyai penyakit seperti yang tadi saya bilang, ada telangiectasia atau spider vein, pembuluh darah venanya berkelok-kelok gitu, bisa datang ke Rumah Sakit Mandaya Royal Puri untuk ketemu dengan saya, Dr. Yasmon, untuk kita periksa lebih lanjut. Kira-kira apakah ini penyebabnya memang betul-betul CVI atau hanya penyebab yang lain dan perlu tata laksana yang lebih advance. Seperti itu.